Dilanjut Pak. Baik, untuk nomor 3 saya akan jelaskan, yaitu untuk misalnya inverter setengah jembatan satu fasa menghasilkan keluaran gelombang persegi pada beban resistif, di mana pada inverter setengah jembatan satu fasa ini yang diketahui yaitu nilai VDC, suatu nilai tegangan DC input, terus dinya duty cycle, siklus kerja yang diberikan dalam persentase. Selanjutnya yang diketahui yaitu R hambatannya. Jadi untuk soal ini ada 5 yang ditanyakan, yaitu plot VO dan tegangan pada S1 dan S2, yang kedua plot arus sumber, yang ketiga tegangan beban, yang keempat tegangan pada saklar terbuka, yang kelima arus beban rata-rata. Baik, untuk menjawab soal pertanyaan yang pertama, yaitu mencari nilai suatu plot VO dan tegangan pada S1 dan S2. Untuk mencari nilai tegangan keluaran VO-nya, yaitu VDC atau tegangan DC input dikalikan D duty cycle siklus kerja. Jadi untuk VDC-nya itu 100 dikali 5%, yaitu sebesar 50. Jadi untuk menghitung tegangan S1 dan S2-nya yaitu tergantung pada kondisi dalam siklus kerja. Ketika S1 tertutup, tegangan pada S1 adalah VDC. Dan ketika S2 tertutup, tegangan pada S2 adalah negatif VO, tegangan keluaran negatif. Jadi untuk persamaannya yaitu menggunakan S1 sama dengan VDC kali 1 dikurangi duty cycle-nya. Terus untuk nilai pada S1-nya yaitu sebesar 50. Sedangkan untuk menghitung tegangan pada S2 yaitu nilai pada suatu VO-nya, tetapi tegangan keluarannya negatif. Untuk nilai VO-nya kan 50, jadi nilainya negatif 50. Untuk soal yang ketiga yaitu menghitung tegangan beban rata-rata. Untuk menghitung tegangan rata-rata yaitu mohon maaf, untuk yang pertanyaan yang kedua, menghitung arus sumber, yaitu dengan rumus IS sama dengan VO per R, yang dimana IS itu adalah arus sumber, VO-nya adalah tegangan keluaran dari inverter yang sudah dihitung sebelumnya, sedangkan R adalah resistansi beban. Jadi untuk VO-nya kan sudah diketahui yaitu 50, per hambatannya 10, jadi 5. Untuk pertanyaan ketiga yaitu nilai tegangan beban rata-rata, di mana nilai beban rata-rata ini menggunakan rumus yaitu VO sama dengan VDC dikali duty cycle dibagi 2. Untuk VO-nya adalah tegangan beban rata-rata yang sudah diketahui, VDC adalah tegangan DC input, dan D adalah duty cycle-nya. Jadi untuk hasilnya yaitu 25 volt. Untuk pertanyaan keempat yaitu tegangan saklar terbuka. Untuk tegangan saklar terbuka dari inverter setengah jembatan satu fasa adalah tegangan DC input. Tidak ada perubahan pada tegangan DC input pada saklar terbuka dalam inverter setengah jembatan. Oleh karena itu, rumus untuk tegangan pada saklar terbuka adalah sebagai berikut. Tegangan pada saklar terbuka sama dengan nilai VDC-nya. Jadi untuk nilai tegangan pada saklar itu sama dengan nilai suatu VDC-nya. Untuk nilai VDC-nya kan 100, jadi tegangan saklar terbukanya 100 juga. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu arus beban rata-rata. Untuk menghitung arus beban rata-rata pada inverter setengah jembatan satu fasa, kita dapat menggunakan rumus yaitu load AVG sama dengan VO AVG
per R, di mana ilut AVG adalah rumus beban rata-rata, arus beban rata-rata, VO-nya adalah tegangan beban rata-rata yang sudah dihitung sebelumnya, untuk R adalah resistensi beban. Untuk VO AVG-nya yaitu 25 volt yang terdapat di poin 3 nilainya, dan R-nya adalah 10 ohm. Jadi untuk hasilnya yaitu 2,5 ampere. Untuk gelombangnya bisa dijelaskan oleh saudara Arkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja atau rangkaian dari inverter setengah jabatan satu fasa, di mana di sini terdapat dua saklar, itu saklar positif dan saklar negatif, di mana terdapat gelombang dari sinusoidal atau VJ sini, dan sini terdapat gelombang sinyal gergaji, sinyal segitiga. Di sini terdapat, kita bilang V segitiga ya. Nah, di sini secara praktisnya itu jika tegangan sinusoidal itu lebih tinggi daripada sinyal gelombang segitiga, maka itu saklar yang positif ini akan aktif. Jadi bisa kita lihat sendiri hasil gelombang ini, gelombang digitalnya itu sini eh, lebih tinggi ya. Jadi tapi saat eh, sinyal sinusoidalnya lebih tinggi daripada sinyal segitiganya, tuh saklar negatif maka akan off. Bisa dilihat di sini pada kondisi nol untuk saklar negatifnya. Dan setelah itu ketika eh, sinyal segitiganya lebih tinggi dari sinyal sinyal segitiga yang lebih tinggi dari sinusoidal, itu saklar positifnya akan off. Nah, maka itu di sini untuk gelombang dari saklar off-nya itu akan eh, nol atau di off-kan ya. Nah, untuk saklar negatifnya akan on. Maka bisa dilihat ini untuk gelombang dari saklar negatifnya itu tinggi atau on. Itu sesuai dengan dari titik eh, ini. Jadi setelah itu ketika itu disatukan maka mendapatkan gelombang dari sinusoidal ini. Oke, mungkin di sini saya juga sudah membuat simulasinya eh, yang di sini menggunakan eh, saklar IGBT, yang di mana ini kurang lebihnya seperti ini. Saya run simulation maka mendapatkan hasil gelombang seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin sudah segitu saja penjelasan dari soal nomor 3. Kita lanjut ke penjelasan soal nomor 4.